adik-adik semua, kenalin nama kakak Dita. Kakak adalah salah satu anggota dari organisasi yang bernama World Merit Indonesia Surabaya City Chapter. Dan di video kali ini kakak ngebicarain tentang lautan. Ada apa aja di lautan dan kakak bakal ngomongin apa aja. Yuk ikutin video kakak. Negara kita Indonesia adalah negara maritim yang sebagian besar wilayahnya adalah lautan. Adik-adik sudah tahu dong ya, kalau di dalam lautan itu banyak sekali makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Ada apa aja sih di dalam lautan? Nih kakak kasih tahu. Yang pertama pastinya ada ikan-ikan. Di dalam lautan banyak sekali hidup ikan-ikan yang ukurannya dari ukuran yang paling kecil nih sampai yang ukurannya paling besar. Selain itu ada juga ikan yang lucu-lucu nih, kayak gini nih, lucu-lucu kan, sampai ada ikan yang ganas kayak hiu. Hewan yang hidup di dalam lautan gak hanya ikan aja loh, tapi juga ada penyu, ular laut, bintang laut, dan ada kuda laut, serta hewan-hewan. Semuanya hidup berdampingan dengan sangat indah. Dan yang bikin di dalam lautan itu indah bukan hanya ikan-ikannya aja loh. Ayo, apa? Coba tebak. Yang bikin lautan itu indah itu loh yang seperti batu, terus warna-warni. Ya bener banget, terumbu karang. Terumbu karang adalah salah satu ekosistem terpenting di dalam lautan. Terumbu karang merupakan rumah bagi sebagian besar biota laut, mulai dari ikan hingga tumbuhan laut seperti ganggang. Selama lebih dari 500 juta tahun, terumbu karang di bumi telah terbentuk dan dianggap setara dengan hutan hujan tropis di daratan. Terumbu karang memiliki banyak fungsi loh, selain sebagai rumah tempat berkembang biaknya ikan, terumbu karang juga sebagai pelindung pantai dari erosi dan abrasi, serta untuk sektor. Seperti yang Kak Dita sudah sebut tadi, ada yang namanya tumbuhan laut. Tumbuhan laut diantaranya ganggang atau alga, rumput laut, dan bunga laut. Orang-orang di negara Jepang banyak yang memakan ganggang dan rumput laut loh. Selain rasanya yang lezat, juga merupakan sumber vitamin C dan mineral. Wah, keren-keren ya yang ada di dalam lautan. Kita harus jaga tuh apa aja yang ada di dalam lautan. Ikan-ikan, terumbu karang, Pakai dan yang juga strategis tumbuhan laut. menjadi koridor Tapi penting bagi adik-adik migrasi pernah ikan lihat gak paus. sih terumbu karang yang rusak atau lautan yang kotor? Jelek banget kan kalau dilihat, dan pasti kasihan banget ikan-ikan yang ada. Ikan-ikannya pada mati, airnya keruh. Sayang kan kalau lautannya jadi kayak gini. Nih, Kak Dita mau ngasih tahu adik-adik apa aja sih perbuatan manusia yang bisa merusak lautan. Yang pertama adalah penambangan pasir atau bebatuan di laut. Kegiatan ini dapat menyebabkan polusi air laut serta secara tidak langsung dapat menghancurkan terumbu karang. Kegiatan ini juga dapat mengubah permukaan bumi loh. Selain itu, kegiatan ini dapat menyebabkan abrasi dan rusaknya pantai, sehingga mempengaruhi keseimbangan ekosistem ikan dan makhluk air lainnya. Yang kedua adalah polusi atau pencemaran air laut. Pencemaran laut menimbulkan akibat yang buruk, sehingga dapat merusak sumber daya hayati laut, bahaya terhadap kesehatan manusia, gangguan terhadap kegiatan di laut termasuk perikanan dan penggunaan laut secara wajar, menurunkan kualitas air laut dan manfaatnya. Yang ketiga adalah penangkapan ikan secara berlebihan. Menurut International Union untuk Konservasi Alam atau
IUCN, red list spesies ikan langka ada sekitar 1.414 spesies ikan atau 5% dari spesies yang dikenal di dunia berada pada risiko kepunahan. Penangkapan ikan secara berlebihan ini seperti penggunaan pukat harimau, yaitu semacam jaring yang besar dan panjang untuk menangkap ikan, yang penggunaannya dapat menjaring semua jenis ikan yang besar maupun yang kecil. Selain akan timbul kepunahan dari ikan-ikan tersebut, pukat harimau ini juga dapat merugikan nelayan lainnya. Selain itu, penangkapan ikan secara berlebihan juga menggunakan bom atau racun sianida yang sangat mematikan terumbu karang, serta dapat menimbulkan polusi air laut. Memang sih dapat ikannya banyak banget, tapi kan merusak air laut, terus juga merusak ekosistem yang ada di dalam air laut tersebut. Makanya penangkapan ikan secara berlebihan ini sangat dilarang. Yuk kita sama-sama melestarikan kehidupan yang ada di dalam laut dengan menjaga kebersihan laut atau tidak dengan membuang sampah sembarangan di laut, melakukan daur ulang sampah industri sebelum dibuang ke laut, melanggar penggunaan pukat harimau atau bahan peledak untuk menangkap ikan, melindungi terumbu karang sebagai tempat perkembangan ikan, dan juga dengan menanam hutan bakau di pesisir pantai untuk... Nah, gimana tuh adik-adik? Sayang banget kan kalau lautannya dirusak kayak gitu. Jadi, ayo kita bersama-sama menjaga dan melestarikan keindahan lautan kita. Makasih ya udah nonton sampai akhir. Dan kalau ada yang pengen lihat video pembelajaran lainnya yang gak kalah seru dan gak kalah informatif, adik-adik bisa cari videonya di channel YouTube World Merit Surabaya. Di atas ini nanti subscribe dan like video-videonya ya. Kalau bisa share juga. Terus kalau adik-adik penasaran organisasi yang kita ikutin itu ngapain aja sih, yaitu World Merit Indonesia Surabaya City Chapter, bisa langsung ikutin sosial medianya di Instagram, Facebook, Line, semuanya di samping sini. Follow semua Siar Project, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Makasih sudah nonton.